Salam, selamat pagi. Tetap semangat sahabat-sahabatku kasih Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita hari ini, percayalah Tuhan adalah gembala kita yang baik. Sebagaimana Raja Daud ketika menuliskan Mazmur ini, dia tidak lepas dari masalah kehidupan. Ada banyak tantangan yang dia hadapi, tapi dia tuangkan semua keluh kesahnya di dalam kitab Mazmur 23. Di suatu kesempatan ada dua tokoh dipertemukan di dalam sebuah acara, yaitu seorang penyair dan seorang penginjil atau pendeta. Mereka didaulat untuk membacakan Mazmur 23. Nah, giliran pertama yang membacakan Mazmur 23 adalah penyair atau sastrawan. Dia baca Mazmur 23 ini sangat bagus sekali, intonasi yang sangat tepat, penekanan pembacaan sangat tepat, titik koma dia bacakan dengan baik, sehingga semua orang yang ada di gedung itu terhanyut dalam pembacaan sang penyair. Lalu sang penyair menutup pembacaannya, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan spontan semua hadirin yang ada di dalam gedung bertepuk tangan, bersorak-sorai. Luar biasa, luar biasa. Semua memuji sang sastrawan ketika dia sudah membacakan Mazmur 23. Lalu sang sastrawan penyair tersebut memanggil pendeta, yaitu penginjil. Tibalah waktunya kita mendengarkan pembacaan Mazmur 23 dari penginjil atau bapak pendeta. Lalu sang pendeta naik ke mimbar. Di mimbar dia merenungkan setiap pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam setiap kesulitannya. Bagaimana Tuhan menolong dia di masa-masa pelayanannya sangat sulit. Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman-cengkeraman maut, dari setiap intimidasi-intimidasi yang menolak pelayanannya. Dia singkirkan kebahagiaannya, dia singkirkan kebahagiaannya bersama keluarganya. 1 menit 2 menit sang pendeta tidak bisa membacakan, dia dipenuhi dengan air mata. Lalu dengan terseduh-seduh, terpatah-patah, dia membacakan Mazmur ini. Nyaris tak terdengar karena diiringi oleh tangisan. Lalu sang pendeta mengakhiri dan dia berkata, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada pujian. Hanya di dalam gedung tersebut ada isak dan tangis. Lalu sang penyair berkata, aku membaca Mazmur 23 dengan baik. Saya hafal Mazmur 23 dengan bagus. Setiap titik koma dan penekanan saya tahu kapan saya membacakan dengan baik. Tapi sayang, saya tidak hidup di dalam Mazmur 23. Saya tidak menghidupi Mazmur 23 ini seperti pendeta yang menghidupi Mazmur 23 ini. Sahabat-sahabatku, tentunya saya yakin ketika Daud menuliskan Mazmur ini, pasti dia diiringi oleh tangis. Dia ingat kembali bagaimana Tuhan menolong dia ketika dia melawan Goliat. Bagaimana Tuhan menolong dia ketika dia menjadi buronan daripada Saul. Di dalam setiap kesulitan hidupnya Tuhan menolong dia. Karena pengalaman-pengalaman inilah, kesulitan-kesulitan inilah, dia menuliskan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sepertinya
Mazmur 23 ini akan sekedar bacaan dan maknanya tidak akan kuat, maknanya akan tidak terasa dalam kehidupan kita. Makna daripada Mazmur 23 ini akan kosong tanpa kita mengalami hidup bersama Tuhan. Hanya orang yang hidup bersama Tuhan di masa-masa sulit bisa menghayati Mazmur 23 ini. Makanya dia katakan di dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur sadar betul, pemazmur tahu betul bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pasti pernah mengalami lembah kekelaman. Daud di dalam hidupnya mengalami lembah kekelaman. Dia ada di Aku Adulam, menjadi seorang pelarian. Tapi tulisan ini ada penekanannya, yaitu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya lembah kekelaman itu tidak akan berhenti. Kesulitan itu, penderitaan itu tidak akan berhenti. Itu akan berjalan, akan kita lewati masa-masa sulit tersebut. Percayalah Bapak Ibu, sahabat-sahabat kekasih Tuhan. Mari kita menghidupi Mazmur 23 ini. Ketika kita berada di dalam titik yang sangat sulit, kita berada di titik yang paling terendah, jangan putus asa. Bacalah Mazmur Daud, Mazmur 23. Mazmur ini sangat berkuasa ketika kita bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pujian ini sangat memberkati banyak orang. Sahabat-sahabatku, tetaplah ada di dalam hadirat Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan gembala kita yang baik. Tetap semangat jalani hidup ini.